ke-32, Deprok. Kacau. Sudah panik dan kini ditambah kacau. Kondisi baby yang berlumur darah. Digendong oleh Hanan sendiri menuju mobil. Begitu tadi Dijah memberitahu apa yang terjadi. Ia tak banyak bicara. Langsung menyuruh orangnya mencari supir dan menyiapkan mobil. Hanan berlari bersama Dijah mengambil baby yang masih tak sadar dan membawanya ke rumah sakit. Dijah berkeras tetap ikut. Sepanjang jalan ia memegangi tangan baby yang kini terlihat kurus sekali. Kalau terjadi apa-apa dengan sahabatnya ini, dia akan sangat menyesal nanti. Tak ada yang bicara. Bunyai ikut dan duduk di sebelah baby yang dibaringkan. Sementara Dijah berjongkok di depan baby, ia tak lagi ingat betapa kramnya kaki berjongkok selama ini. Tiba di rumah sakit. Semua perlakuan medis dilakukan. Dan mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Dijah diam, Hanan diam, Bunyai diam. Semuanya duduk tegang di depan kursi ruangan IGD. Keluarga dari pasien baby Humairah? Tanya seorang dokter perempuan. Saya, saudara dari suaminya. Ucap Hanan mendekati sang dokter. Oh, ya, saya butuh persetujuannya untuk melakukan operasi. Kandungannya sudah tak bisa diselamatkan. Jeti lebih baik dikirat dan dibersihkan. Ucap si dokter dengan wajah iba. Hanan membeku. Ia menoleh ke ibunya. Bunyai mengangguk. Lebih baik Nan. Kalau tidak, bisa baby yang terancam nyawanya. Ucap Bunyai. Si dokter juga mengangguk. Iya dok. Dilakukan yang terbaik. Hanan lalu kembali ke ibunya. Ada Dijah yang menangis dalam diam. Ia menyesal luar biasa, sampai tak bisa berkomentar apapun. Ia juga tak berpikir kalau ia ada di dekat Bus Hanan, idolanya selama ini. Gak ia pedulikan sama sekali. Kondisi ini bisa jadi terjadi karena dirinya. Makanya ia dirundung rasa sesal yang besar. Apa Hanan hubungi Hamad? Tanya Gus Hanan kepada ibunya. Tunggu nanti. Tunggu setelah kondisinya stabil. Kamu kasih tahu dia sekarang. Dan dia ada di tempat yang jauh. Malah tambah menyiksa dia. Kita tunggu sampai kembali stabil. Ucap Bunyai dan Hanan menurut. Toh ibunya sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan. Hamad juga sudah mempercayai baby padanya dan orang tuanya. Dijah bergetar tubuhnya. Dan ia merasa ada yang menepuk pundaknya pelan. Baby akan baik-baik saja kok. Insya Allah, bantu doakan ya. Ucap Bunyai dengan lembut. Kalimat itu membuat Dijah tertrigger. Sejak tadi ia kunci air mata dan tangisannya. Kini jebol sudah pertahanannya. Dijah langsung berlutut di lantai dan menangis di pangkuan Bunyai. Ini salah saya, Bunyai. Saya marah sama baby. Dia jatuh karena mau ngejar saya. Ini semua salah saya, Bunyai. Salah saya semua ini. Huhu. Tangis Dijah. Bunyai sekali lagi hanya bisa mengelus puncak kepala Dijah dengan lembut, seperti sedang menenangkan anaknya sendiri. Semua kejadian, mau yang baik atau buruk, kalau tak ada izin dari Allah, takkan bisa terjadi. Apalagi macam kecelakaan seperti ini, bukan salah si A atau si B. Insya Allah ini jadi baiknya. Lebih baik, kamu berdiri Dijah. Berdiri kuat seperti pemilik namamu di zaman dulu. Khadijah, perempuan kuat yang jadi ibu para muslimin. Perempuan pertama yang ikut berjuang di jalan Nabi. Di semua susah dan senangnya, di zaman tersulitnya, mengorbankan semua hartanya demi agama. Khadijah itu nama besar. Berjiwa besar. Sosok besar. Berdiri dengan nama itu, kamu pasti bisa. Khadijah, kuatkan temanmu. Beri dia dukunganmu. Sayang kamu, dukung dia. Bantu jadikan dia pulih lagi. Ucap Bunyai dengan lembut. Membesarkan hati Dijah. Karena Bunyai tahu betapa tulusnya Dijah dengan persahabatannya. Jadi mana ada sahabat yang mau sahabatnya menderita. Dijah hanya mengangguk dan ia berdiri. Kembali duduk di posisi sebelumnya. Tangannya masih dipegang erat oleh Bunyai. Baby sudah dipindah ke ruangan perawatan. Ia sedang beristirahat. Semua tindakan sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Dan diharapkan semuanya akan baik-baik saja untuk baby. Mereka semua masuk ke ruang rawat, yang ternyata pasien di dalamnya. Baby, sudah sadar.
Baby, aku harus bilang apa sama Hamad, Beb? Aku bahkan belum kasih kabar kehamilan kamu. Terus ini terjadi. Keluh Hanan. Ia merasa putus asa sendiri. Jangan bilang apa-apa, Gus. Kasihan dia. Nanti serba salah. Dijah, kamu salah sangka, Jah. Ucap Baby dengan lemah. Dijah menggeleng. Ia lalu mendekat. Maafin aku, Beb. Maafin, aku nggak tahu. Maafin aku. Renyeknya. Gak apa. Balasan Baby itu malah membuat Dijah tambah kejar nangisnya. Ia sudah tak peduli tampilannya yang acak adut, belepotan ambel dan air mata. Wajahnya definisi kacau dan ada Gus Hanan di sini. Tapi ia tak peduli dengan penampilannya. Ini yang pertama. Ajaib ini untuknya. Aku janji akan jagain kamu, Beb. Makasih ya, Jah. Kamu besti material banget sih. Sengaja Baby bercandain seperti itu. Malah tambah kejar. Ya sudah. Istirahat dulu. Aku harus bilang apa ini nanti sama Hamad. Kalau aku gak bilang, biasanya dia nyadar sendiri aku gak bisa ngerahasian apapun dari dia soalnya. Gus, minta tolong. Jangan kasih tahu ya Gus ya, please. Rengek Baby. Iya, kamu pulih ya, Beb. Saya bingung kalau dimintai pertanggungjawaban sama suamimu. Ucap Hanan lalu dia pergi. Katanya mau mengantar ibunya pulang. Karena sudah disepakati kalau hari ini Dijah yang mau jaga. Baby menceritakan semuanya. Walau dengan suara lemah. Cilah. Jadi kamu itu nikah sama Ustaz Hamad dari sebelum semester ini dimulai. Tapi kamu sering kena hukum sama omel sama dia, Beb. Yakin kamu gak salah orang? Gitu deh. Resiko punya suami galak. Hahaha, mas kawinnya yang kita makan dan kita belanjain itu, Jah. Hahaha. Mereka tertawa. Sampai tertidur bersama. Dijah tidur di kursi tunggu dengan kepala di kasur. Sementara Baby tidur di ranjangnya. Atau lebih tepatnya pura-pura tidur. Tak bisa bohong. Ia merasa kehilangan. Sedih, kecewa. Dan menyesal. Saya aja, Gus. Siap sedia. Saya yang ke apotik aja beliin obat. Ucap Dijah gercep banget waktu Bunyai bilang obatnya Baby habis. Setelah pulang dari rumah sakit, Baby kini tinggal di rumah Pak Kiai, menempati kamarnya Ning Room yang kosong itu, bersama Dijah. Ya, sahabatnya itu sudah berjanji tak akan meninggalkan Baby sendirian lagi. Ia ikutan tinggal dan menjaga Baby sampai pulih. Lagian, ini masih libur semesteran. Kondisi Baby sudah membaik, ia sudah bisa jalan. Walau tak bisa terlalu lama, ia masih lemah. Beberapa obat yang harus ia konsumsi kebetulan hari ini habis, dan Dijah yang langsung sergep. Kamu kan gak bisa keluyuran keluar. Aneh aja. Biar Hanan aja. Ucap Gus Hanan langsung menimpali dari belakang. Oh iya, Jah. Kamu gak boleh keluar gerbang. Lagian kalau warawiri nanti temanmu pada curiga lagi. Oh iya, Bunyai. Hehehe, makasih ya Gus Hanan. Ucap Dijah lalu ia pamit ke dalam kamar yang ditempati Baby. Temannya itu sedang baca novel yang ada di sana. Ia sudah minta izin kepada Bunyai untuk baca bukunya Ning Room di sana. Karena gabut juga, gak ada kerjaan kan. Gila ya, Beb. Dunia ini. Kok kayak aneh banget belakangan ini. Aku loh, ada di dalam rumah yang sama dengan Gus Hanan. Bahkan berulang kali kami berbicara berduaan. Ya walau urusan kamu juga sih. Tapi kan, ini progres yang di luar nalar. Apa ini takdir ya? Malah Gus Hanan itu udah gak dijodohin lagi loh Ning Melati. Kamu bebas saingan sekarang, Jah. Itu dia. Yang bikin aku dilema. Apa pantas aku mengisi relung hatinya yang sepi dan kosong itu? Aku? Seorang Khadijah. Apa pantas? Kecantikanku tak setara kalau dibandingkan Ning Melati. Otakku apalagi, dari segi keturunan juga aku orang biasa. Rakyat jelata. Apa pantas? Ucap Dijah agak melankolis. Baby terkekeh. Ya pantes lah. Ucapnya riang. Dijah langsung berubah raut wajahnya. Ia mengerjap. Ya pantes lah. Aku ini bernama Khadijah. Gak boleh lemas. Gak boleh gampang menyerah. Malu sama pemilik nama ini sebelumnya. Sayyidah Khadijah. Yang ikut berjuang dengan caranya sendiri.
Aku harus kuat, hebat dan luar biasa seperti pendahulu nama ini. Fighting! Ucap Dija semangat. Jujur saja, Baby bisa lebih riang seperti ini karena Dija. Kalau tak ada orang ini, dia pasti masih menangis sepanjang hari. Dija membuatnya tertawa dan lebih bersemangat untuk hidup. Hampir setiap hari ia memberikan kisah hikmah sebenarnya, tapi karena Dija yang menceritakan, endingnya mesti ketawa ngakak. Intinya Dija bercerita kita harus bersyukur, menerima, ikhlas sama ketentuan Allah. Move on lah. Dengan cara ini kita bisa menjemput masa depan lebih baik, takdir lebih baik. Sore harinya, datang Gus Hanan, yang sebenarnya sih rumahnya ya di sini. Tapi ia mengetuk pintu kamar Baby yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Beb, hari ini Jumat. Aku kok lupa. Padahal tadi sholat Jumat. Jeti khotib juga. Astagfirullah. Keluh Gus Hanan membuat dua perempuan di dalam kamar itu jadinya bengong. Terus kenapa Gus? Lah, bojomu iku. Kok kenapa? Dia dari tadi udah miss call terus. Tadi terakhir aku lagi di rapat. Ya Allah lupa. Lah ini jadinya neror orangnya. Aduh. Ini. Telepon Gi. Video call kalau perlu. Tapi. Jah. Itu tolong dirias dulu mukanya. Biar gak kayak orang sepet begitu. Mencurigakan. Ucap Gus Hanan yang kayak dikejar maling itu. Sepet katanya. Jujur banget sih. Keluh Baby sedikit tersinggung disebut sepet. Dijah mengambil ponsel Gus Hanan dan memberikannya ke Baby. Saat Gus Hanan keluar dari kamar Dijah cekikikan. Nyadar gak sih dia tadi abis manggil nama aku? Huhuhuhu. Ucapnya lebay dan Baby cekikikan. Jah, pinjemin lipstik dong sama Buyai. Aku pucet kalau nggak pakai lipstik. Keluh Baby. Siap. Laksanakan komandan. Menuju kamar ibu mertua. Gerak. Kelakuan bener si Dijah. Dijah datang kembali dengan lipstik, dan dengan bantuan Dijah juga, Baby tampil lebih natural. Ya lebih normal sih. Walau mukanya masih agak kurus. Ia mendial nomor yang sudah ia hafal luar kepala. Menunggu beberapa saat dan tersenyum lebar saat panggilan itu diterima. Assalamualaikum, Mas. Ucapan Baby tadi membuat Dijah lemas dengkul. Dia langsung jatuh di lantai. Syak memanggil Ustadz Hamad Mas. Walau dia sudah diceritakan. Tetap saja kan dia syak. Waalaikumsalam, kok lama sih? Si Anan lupa ya? Lagi rapat katanya. Hahaha. Terus kamunya nelepon kayak orang neror. Hahaha. Tadi dibelain ke sini, ngasih HP dianya pergi lagi. Beb, kok kamu jadi kurusan sih? Baru berapa bulan aku pergi. Udah kurus gitu. Gak makan ya? Tanya Hamad dengan wajah cemas. Gak Mas. Ini efek samping ujian aja. Kan sekarang liburan, udah bisa lebih kalem. Stres palingan juga. Jawab Baby seadanya. Sementara Dijah mendelik sambil nunjuk-nunjuk. Bibirnya bergerak. Sumpah itu Ustadz Hamad. Tanyanya tanpa suara. Perempuan yang satu ini soalnya tak pernah melihat penampakan Baby dengan Ustadz Hamad sebagai suami istri dengan mata kepalanya sendiri. Baby terkekeh, lalu menoleh ke layar handphone. Memandang ke arah wajah yang sangat ia rindukan itu. Pipi yang ia ingin kawal-kawal. Hidung tinggi yang ingin ia gigit. Bibir yang ingin ia cium. Apalagi lehernya yang kokoh itu. Rasanya ia ingin bergelantungan di sana. Bermanja-manja. Baby senyum lebar. Kangen. Mas, aku ada di kamar Ning Room. Terus kabar terbarunya. Dijah udah tahu kalau kita suami istri. Dia masih syak. Gak percaya. Dia mau ngeliat kamu. Dia gak percaya sama omongan aku. Emangnya dia gak inget suara aku apa? Kak Dijah. Lupa sama saya. Keluar deh suara angkernya. Suara tegas yang biasa keluar di kelas. Lagi. Tadinya Dijah sudah berdiri, tapi kini jatuh lagi. Lemes dia. Baby ngakak kencang. Dan ia membalikan ponselnya. Biar si suami melihat sendiri kekonyolan Dijah. Dijah juga melihat di layar. Ya Allah. Gusti. Beneran Ustadz Hamad Beb. Dia banget Beb. Guru angker itu suami kamu Beb.
Allahu Akbar. Gumamnya gak karuan dengan wajah lucu. Ustadz sungguhan? Suaminya Baby, temannya saya. Tanyanya dengan mata mendelik dan piupa bergetar. Mukanya kayak habis melihat setan saja. Iya kenapa? Kamu gak ngerestuin? Saya masih bisa balik ke sana kapan aja loh Jah. Bisa ambil alih kelas kapanpun saya mau. Ancamnya. Hi. Udah diaman masih aja angker. Ya Allah. Ustadz. Mana berani saya gak ngerestuin. Ya saya restuin pakai hati terdalam. Saya janji akan jaga istrinya Ustadz dengan baik dan tetap bahagia sejahtera bersama saya. Ini demi takzim saya. Bakti saya sama Ustadz Hamad. Yang sudah berjasa dalam menorehkan nilai bahasa Arab saya jadi bagus. Ucap Dijah cepat. Lalu membalikan lagi ponselnya kembali menghadap Baby. Setelah ketawa ketiwi karena kejadian tadi, mereka berpisah. Dengan janji akan menelepon Jumat depan. Jaga kesehatan ya Baby, jangan dipaksakan belajarnya. Siap. Bos. Kamu juga Mas. Lanjut Baby, lalu mereka mengucap salam. Dijah masih di bawah. Masih bengong dan melongok. Deprok. Alias duduk di lantai dengan kaki yang terlipat lucu. Dia masih belum bisa menerima kenyataannya. Sungguhan Baby dan Ustadz Hamad. Loh, ada apaan ini? Dijah yang jatuh sekarang. Suara Gus Hanan dari luar pintu bengong melihat adegan aneh bin ajaib ini. Baby menggeleng. Udah nelpon Hamad. Baby mengangguk. Terus? Kenapa ini anak? Gus Hanan menunjuk ke arah Dijah yang masih deprok di lantai dengan wajah melongo. Syak. Dia baru nyadar kalau suami aku. Ustadz Hamad yang galak itu. Hahaha. Jawab Baby ngakak, dan Gus Hanan sama ketawanya. Itulah kenyataan. Kadang sulit diterima akal sehat. Gumamnya lalu berlalu begitu saja.